Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita buat mitra di seluruh Indonesia. Semoga sehat semuanya yang berada di rumah. Bersama kami lagi Info AHE Pusat Channel yang akan mengajak ngobrol-ngobrol, sharing-sharing diskusi tentang AHE. Nah, kali ini juga akan spesial sekali. Karena apa? Karena kali ini kita akan ada narasumber titik balik ataupun awal mula munculnya AHE. Siapa? Yaitu Ibu Alifatun Nikmatillah. Assalamualaikum Bu Alif. Waalaikumsalam Pak Arif. Sehat Bu Alif? Alhamdulillah. Kesibukannya apa ini Bu? Antar sekolah. Ke sekolah, oh iya. Sudah mulai tatap muka Bu ya? Ya, seminggu 2 kali. Alhamdulillah. Ya, Bu Alif, terima kasih sampun hadir di sini, datang Ya. di sini. Nanti kita ngobrol-ngobrol, diskusi terkait tentang AHE, agar seluruh teman-teman di Indonesia juga tahu bagaimana kisahnya. Ya, walaupun saya sering jenengan cerita nih Bu ya, tapi biar semuanya bisa mendengarnya. Ya. Betul Mbak Alif ya. Bu Alif, waktu itu kepikiran les baca itu alasannya apa Bu Alif? Kepikiran membuat les baca. Awalnya ide itu kadang-kadang muncul secara tiba-tiba ya. Iya, les. Kadang-kadang muncul secara tiba-tiba. Pak Rahmat itu termasuk pemimpi. Oh iya. Ya, ide beride itu kadang-kadang satu hari itu ada berapa ide gitu. Nah, kenapa muncul les baca itu sebenarnya tidak sengaja juga. Itu kan begini, awalnya itu saya itu ngelamar sekolah itu 16 sekolah. Itu yang 15 tidak diterima. TK atau SD itu? Ada SD, ada TK, ada SDIT. Nah, terus tidak ada yang diterima. Satu yang diterima itu di MTS itu sebagai guru ekstra begitu. Nah, janjian besok mau suruh masuk hari Kamis begitu. Ternyata Kamis paginya saya itu panas dan tidak bisa berangkat. Akhirnya gagal begitu. Akhirnya saya SMS izin belum jadi bisa mulai begitu. Nah, ternyata sakit saya itu berlangsung tipes, positif tipes, dan selama 3 bulan itu saya naik motor itu rasanya itu kok masih liang gitu. Nah, begitu. Akhirnya saya putuskan bahwa Pak saya tidak jadi ngajar di situ. Daripada saya menjanjikan besok minggu depan masuk, ternyata saya nggak bisa. Mungkin saya belum jadi dulu begitu. Nah, terus akhirnya kan karena itu tiap hari di rumah ngomong, masak, jalan-jalan ngetot kayak ibu rumah tangga pokoknya full ibu rumah tangga begitu. Nah, dengan sakit itu Pak Rahmat kan komentar begini, kamu itu stres, lalu makan sehari 3 kali, kok iso sakit tipes itu stres. Nah, terus kalau stres gimana? Ya cari kegiatan, dirikan les baca. Dirikan les baca. Ya iyalah. Nah, terus bahannya ya dilihat selama ini Pak Rahmat itu setiap hari ngajari anaknya yang pertama Mas Jafa. Ya. Ngajari baca. Ngajari baca. Kadang-kadang malam Mbak Damari begitu. Saya duduk di sampingnya. Saya duduk di sampingnya hanya melihat Pak Rahmat ngajari itu, saya hanya duduk begitu. Karena saya setiap hari itu melihat, saya kan tahu yang diajarkan Pak Rahmat itu apa aja. Termasuk alur-alurnya ya. Alur-alurnya itu saya waktu itu sudah ada 6 langkah gitu Bu? Waktu itu belum ada ya? Waktu itu hanya pakai kata-katanya saja. Kadang-kadang pakai permainan yang yang dihapus itu loh. Pak nulis terus dihapus, nulis dihapus begitu. Nah, sebelum itu kan pernah dibelikan buku juga, dibelikan buku, tapi ternyata suruh baca buku nggak mau. Baca buku nggak mau, karena mungkin tulisannya ketika itu agak kecil. Akhirnya diganti sama Pak Rahmat dengan tulisannya besar-besar itu. Setelah tulisannya besar-besar, ternyata dia mau begitu. Terus setiap hari seperti itu.
setiap hari seperti itu karena saya setiap hari melihat, jadi saya tahu alurnya. Oh, setelah A itu ke I, setelah I ke ke U. Nah, terus ke O, terus ke E begitu. Nah, begitu juga ketika huruf mati itu Pak Rohmat itu kok apa sih ngajarinya seperti itu. Ternyata itu adalah ilmu dari ketika mengajar Al-Quran. Bana jadi ban itu adalah disebutkan gitu ya. Iya, bana jadi ban itu adalah logika yang diajarkan ketika itu ngajari Iqra. Dulu sebelum mengajari anaknya ini. Ini awalnya dulu Pak Rohmat itu guru ngaji Iqra. Nah, terus akhirnya bekerja sudah itu off, tidak itu lagi. Nah, terus ketika bekerja inilah dia ngelesi anaknya itu. Nah, terus tadi kan sampean ini stres. Ya udah, buat les baca saja. Les baca. Dan nanti apa namanya? Kalau nggak laku, ya gampang lah ditutup. Berarti ya nih ya, awal mula menjadikan les baca itu karena stres. Betul Bu. Karena mungkin orang apa tapi kok bingung gitu ya. Akhirnya muncullah ide dari Pak Rohmat tadi, les baca aja. Iya. Tapi ya karena juga, karena kan ya ketika itu sudah bingung kan, sudah bingung mau kerja apa sih. Sebenarnya itu kita itu apa namanya berbalik dari tujuan awal ya. Ketika awal nikah Pak Rohmat itu punya cita-cita itu mendirikan lembaga yang itu lembaga apa namanya rekrut guru diterjunkan dari rumah ke rumah untuk ngaji. Nah, awalnya Pak Rohmat itu cita-citanya itu. Nah, terus apa namanya dia masuk kerja tujuannya adalah untuk mencari slip gaji. Kalau setelah punya slip gaji nanti ini akan dipakai untuk ambil motor karena waktu itu motor belum ada. Nah, terus ternyata 3 bulan sudah dapat slip gaji, ini nggak jadi keluar, tapi enak di situ. Nyaman di situ ya. Nyaman di situ nggak jadi keluar. Lah terus ternyata dalam perjalanannya, Pak Rohmat masuk dengan pakai ijazah SMA, dia masuk sebagai office boy begitu. Oh iya. Office boy apa namanya bisa dipastikan gajinya waktu itu jauh di bawah UMR. Iya, saya ingat setiap kali Pak Rohmat pelatihan itu pasti slipnya di bawah Bu. Ya, betul. Itu juga pada teman-teman itu. Pertama kali 3 bulan pertama itu 293 tiap bulannya. 3 bulan masuk kerja, Pak Rohmat ngambil motor. Uang muka 500, cicilannya 400 berapa begitu, padahal gajinya 200. Waduh, ini terus gimana seperti ini? Nah, Pak Rohmat masih ngelesi lagi. Pak Rohmat masih ngelesi lagi. Nah, sambil ngelesi, makan disuplai dari ngelesi itu. Nah, terus lama-lama kan waktunya Pak Rohmat itu berangkat pagi setelah subuh, karena kita tidurnya kan di mes di mana Pak Rohmat bekerja kan sebagai office boy sekaligus sebagai penunggu kantor. Dengan dan Mas Zafa waktu itu. Iya betul. Jadi Pak Rohmat itu mulai kerja setelah sholat subuh sudah mulai masuk ke gudang begitu. Nanti pulang ke kamar. Sore Bu. Sore sholat makan, setelah itu kembali lagi jam 8 baru mulai. Jam 8 malam baru selesai. Benar mulai. Akhirnya kan lesi sudah nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Kita full dari situ. Kita kalau terus-terusan seperti ini gimana ini terusan? Habis waktunya buat keluarga ya. Iya, apa namanya? Terus kita sudah menghabiskan waktu, tapi ternyata kan hasilnya belum cukup. Memang orang itu panggah kurang lah ya. Panggah belum cukup. Panggah belum cukup saja. Nah terus setelah Pak Rohmat tadi apa namanya? Kita sebenarnya dalam segi keuangan juga masih keteteran, masih keteteran. Lah terus muncul ide itu yang awalnya tadi mau beli motor untuk meneruskan lembaga itu, ternyata akhirnya untuk
tadi Pak Romat bilang dirikan les apa? Les baca. Loh, tadi saya malah les baca. Nah, motor itu tadi kan tadi rencananya 3 bulan disekolahkan kan. Tapi ternyata kan aman, tidak disekolahkan sampai motornya lunas 5 tahun. Nah, setelah 5 tahun itu akhirnya ini motor kan benar-benar disekolahkan. Tapi untuk membuka les-lesan ini modal buat modal dengan modal ini, ide yang kepepet, modal yang kepepet. Itu waktu itu udah namanya AHE, Bu? Belum. Oh, bukan AHE, tapi AHE. Pak Romat menamakan anak hebat. Anak hebat. Oke, nanti anak hebat apa? Iya, gitu. Oh, jadi teman-teman, awal mula dari kenapa Bu Alif mendirikan les baca seperti itu dari awal karena tadi jadi guru ya ternyata nggak bisa di mana-mana nggak terima, malah ketika diterima satu sakit dan akhirnya muncul dari Pak Romat kegiatan yang les silar ini tadi les putranya, akhirnya muncullah ide Bu Alif membuka les baca. Itu awalnya. Sekarang Bu Alif, kenapa les bacanya bahasa Indonesia? Karena kan saya tahu Bu Alif basicnya kan di dulu tarbiyah ya, lulusan tarbiyah, termasuk Pak Romat juga sih. Pak Romat Usuluddin. Iya. Kenapa kok munculnya les membaca bahasa Indonesia, kok bukan bahasa Arab atau les-les yang lainnya itu loh, Bu? Berarti ya ide yang kepepet itu. Kepepet tadi ya. Kepepet tadi. Karena kan waktu itu kita mau menjalankan yang Arab itu tadi, itu belum bisa kan Pak Romat full di situ. Iya. Pak Romat full di situ. Kalau les baca itu saya bisa menjalankan. Nah, kalau yang namanya Budi Cendekia. Ya. Budi Cendekia. Sekarang masih ada, Bu? Tidak. Tidak ada. Itu ide yang keberapa. Ya, itu salah satu ide Pak Romat yang terlaksana waktu itu. Nah, terus karena kan ketika itu yang diteruskan idenya Pak Romat yang awal itu saya tidak bisa menjalankan. Kalau les baca ini Pak Romat tadi kan bilang bahannya ya sudah dari tiap hari ngajar itu. Oh gitu. Kalau nggak ada muridnya gampang ditutup. Nah terus akhirnya ya udah kita coba, yang penting kita coba. Kita coba motor kita gantikan itu payu 5 juta. Yang 1,5 juta untuk beli HP saya yang nanti akan untuk les-lesan itu. Nah, terus yang 500, yang 1 juta untuk HP, yang yang 1,5 juta untuk kontrak, yang 500 untuk HP, terus lainnya untuk beli peralatan tikar, meja, termasuk penyekat, dan lain-lainnya. Modal awal 5 juta berarti, Bu, ya? 5 juta. Itu pun dari nyekolah ke Kazi itu tadi. Dari Kazi tadi. Apa tadi? Jadi kenapa lesnya bahasa Indonesia ya? Karena tadi dari pengalaman tadi, Bu, ya. Kalau bahasa penilaiannya waktunya. Saya tidak bisa menjalankan ketika itu les Arab seperti kita ajaran Pak Romat yang dulu. Karena itu bahasa Indonesia, saya itu bisanya ngajari anak. Kalau suruh ngajari orang dewasa bahasanya plekuk-plekuk. Jadi kita harus berterima kasih dengan Bu Alif, dengan Bu Alif bertahan bahasa Indonesia, akhirnya muncullah anak hebat. Terus berarti kan ketika itu les baca saya bisa menjalankan. Kita kontrak rumah, setiap pagi saya ke situ, Pak Romat tetap kerja di perusahaan tersebut. Nanti kita tinggalnya tetap masih di situ. Di mes, di mes. Paginya saya datang ke kontrakan tempat les, malamnya kembali ke mes. Masih apa waktu itu, Bu? TK. Sama siapa waktu ditinggal? Saya aja. Diajak. Ikut les, Bu, ya? Ikut ke les-lesan. Nanti sore ikut, pulangnya nanti sore. Jam 4 itu tutup les-lesan biasanya jam 4 atau jam 5, kadang-kadang udah maghrib gitu. Biasa sekali perjuangan untuk membuka les baca ini, ya. Kalau saya itu bisanya ngajari anak, tidak bisa ngajari orang dewasa begitu.
nyamannya dengan anak, ya. Iya. Kalau hanya les-lesan mau bahasa Indonesia, ya insya Allah saya bisa kan gitu. Nah, ngobrol tentang masalah bahasa Arab tadi Bu, ataupun hijayah tadi kan juga di akhir sudah ada yang namanya anak surga. Iya. Lah, apakah itu juga dulu keinginan yang awal dulu Ibu cetuskan atau bagaimana Bu? Lah dulu sedikit ya tentang anak surga Bu. Tentang anak surga. Kalau dulu ya yang penting kita cari uang. Oh, belum kayak pas pengen cari uang gitu ya. Yang penting cari uang. Apa yang bisa saya lakukan saat itu ngelesi, ya udah ngelesi gitu. Yang penting menghasilkan uang untuk makan. Iya, untuk makan untuk keluarga ya. Iya. Ya. Ketika itu belum ada terbersit yang itu mencita-citakan sesuatu belum. Yang penting bisa hidup untuk hari ini dan buat besok. Oke, lanjut Bu Alif. Ini tadi kan sudah sedikit menyinggung tentang nama ya, nama Ahe ataupun anak hebat. Nah, kita tahu namanya sekarang yang menjadi brandnya adalah Ahe Bu ya, yaitu anak hebat. Munculnya bagaimana Bu? Muncul nama Ahe atau anak hebat tersebut Bu? Aku kok lupa ya. Pak Rahmat itu kalau buat nama itu kadang-kadang apa namanya? Ya itu muncul namanya les-lesan apa ya? Nanti dalam sehari itu dipikir apa ya. Nah terus apa namanya ketemu kalau anak hebat gimana, ya udah les-lesannya namanya anak hebat. Pakainya fotokopian. Iya, waktu itu ya modulnya ya. Fotokopian. Jadi ini untuk bahan modulnya alur yang di Pak Rahmat tadi diketik, setelah itu dipakai untuk les begitu. Jadi nama anak hebat tersebut munculnya karena tiba-tiba aja Bu. Iya, betul. Tiba-tiba mak kaki sih, gue anak hebat. Namanya gitu. anak hebat. Ya. Luar biasa. Dan awalnya tahun berapa tuh Bu nama anak hebat dibrandkan atau dimunculkan? Sejak 2006, sejak mendirikan les-lesan itu namanya sudah anak hebat. Langsung itu 2006 ya. Tapi tahun 2006 ya. Tahun 2006 les-lesan yang sekarang jadi Ahe Keputren. Dulu namanya di Keputren juga. Karena dulu tempatnya di Keputren. Awal mula di Keputren ya. Tapi ngontrak ya. Sekarang tetap Ahe Keputren. Jadi mungkin mitra Ahe belum tahu ya bahwa Ahe 0001 itu adalah di Keputren ya, yang pemiliknya adalah Bu Alif sendiri. Dulu pertama kali ngontrak di Keputren, kemudian pindah, dan alhamdulillah sekarang kembali lagi ke Keputren dengan gedungnya sendiri sekarang Bu ya. Belum ada 1 tahun. Belum ada 1 tahun ya. Waktu pandemi gitu ya, awal-awal pandemi kan ya waktu itu. Oke Bu Alif, lanjut lagi, mungkin bisa diceritakan pada teman-teman titik terendah ataupun mungkin waktu sulit-sulitnya bersama Ahe Bu. Kalau setelah Ahe berkembang itu sebenarnya tadi kan saya mendirikan les-lesan, akhirnya 2009 Pak Rahmat gabung. Maksudnya Pak Rahmat dari pekerjaan, dari pekerjaan gabung ke Ahe, karena waktu itu Pak Rahmat kan begini, ayo les-lesannya kembang no. Aku kalau suruh ngembangke nggak bisa. Kalau mau dikembangkan Pak jenengan keluar dari kerjaan dan ayo bersama-sama gitu Bu ya. Ini bersama-sama. Tapi ternyata Pak Rahmat masih ragu. Kalau nanti saya keluar dari sana, ini nanti enggak apa namanya? Ini menghasilkan enggak? Cukup enggak nanti ini aku keluar. Padahal waktu itu Pak Rahmat gajinya 1,5 juta, enggak 1,5 juta hilang. Nah, terus setelah itu Pak Rahmat gabung 2009. Nah, 2009 gabung, terus akhirnya Pak Rahmat mengembangkan. Lah, ada titik yang itu Pak Rahmat sangat bingung. Itu awal-awal kan pelatihan begitu di berbagai kota, berbagai daerah, yang itu Pak Rahmat langsung. Nah, terus dari hasil pelatihan ini kok ternyata yang akhirnya menjalankan itu cuma sedikit. Dari 50 orang nanti hanya 2 orang yang akhirnya bisa jalan, 40 orang 1 orang yang bisa jalan. Terus ini gimana ini caranya? Itu Pak Rahmat ini piye caranya mengembangkan, bagaimana belum ketemu caranya. Pak Rahmat merasa ini capek,
itu terus kepo. Jenuh ya, tidak jenuh ya. Itu. Nah, terus waktu itu terus akhirnya rekrut Pak Harso itu. Oh iya. Rekrut Pak Harso. Berarti ada teman yang diajak berpikir. Ada teman yang diajak berpikir, diajak bergerak. Sebelumnya kan Pak Rahmat sendirian. Iya. Semuanya pelatihan sendiri. Iklan juga sendiri, semuanya sendirian. Nah, terus ketika ada Pak Harso, itu Pak Rahmat semangat lagi. Karena Pak Harso lah yang membantu akhirnya mengadakan seminar dari kota ke kota. Pak Harso yang wirawiri ke sana, yang ngurusi iklannya, ngurusi tempatnya, sekaligus pelaku acara, sekaligus ngurusi snacknya. Saat acara begitu Pak Harso yang wirawiri. Jadi saya tarik kesimpulan waktu titik jenuh tadi ketika akan bergabungnya Pak Harso tadi ya. Sebelum Pak Harso gabung, Pak Rahmat saat itu benar-benar wah gitu. Gimana ini mengembangkan ini gimana lagi? Kita sudah pelatihan ke sana kemari ternyata kok yang gabung antusias sedikit. Ketika pelatihan sih mereka antusias, tapi ternyata kok setelah pulang dari pelatihan kok tidak menjalankan. Ini kesalahannya di mana? Permasalahannya di mana? Itulah Pak Rahmat merasa bingung lah gitu. Kalau ibu sendiri, Bu Baru sendiri pernah nggak di titik jenuh di mungkin sebelum akhir atau saat akhir atau gimana? Ketika awal-awal akhir. Awal-awal mendirikan akhir. Iya. Ibu. Awal-awal mendirikan akhir itu saya itu bilang sama Pak Rahmat. Ketika itu ya saya belum tahu apakah akhir ini bisa untuk topangan hidup atau tidak, atau akhirnya menjadi sumber ekonomi kita atau tidak, kita belum tahu. Karena akhir itu salah satu usaha yang kita jalankan selama nikah gitu. Ketika itu saya merasa ini masih coba-coba begitu. Apakah tahun depan masih seperti ini atau tidak begitu. Terus suatu saat saya bilang sama Pak Rahmat, ya kalau les-lesan ini kita tidak berhasil, kita mau usaha apa lagi? Kita mau usaha apa lagi? Karena waktu itu saya begitu nikah hidup di masjid, karena Pak Rahmat menjadi takmir masjid. 1 tahun anak saya lahir, akhirnya ngontrak di Wonorejo sana. Apa yang bisa saya lakukan untuk bisa membantu perekonomian? Terus akhirnya saya itu waktu kecil itu sering bantu goreng brambang. Oh iya. Akhirnya jualan goreng brambang itu dijual, dititipkan ke warung itu. Goreng brambang itu terus bungkusi kacang-kacangan. Kacang goreng. Ada kacang goreng, ada kacang kapri. Itu tak bungkusi. Nanti bungkusan itu dibawa Pak Rahmat sambil les. Sambil dititipkan ke warung-warung gitu. Jadi ini Pak Rahmat itu ngelesi sambil jam 11 itu udah berangkat. Jam 11 sudah berangkat, belakangnya bronjong besar gini. Sales kacang dan brambang. Terus akhirnya menambah kerupuk tenggiri dari Banyuwangi, itu saya goreng sendiri. Terus dia dibawa Pak Rahmat tadi ya. Jadi ada kacang, ada brambang goreng, ada kerupuk itu dibawa. Ini les kemana-mana itu bawanya makanan nih, makanan. Jangan bayangkan Pak Rahmat naik motor loh. naik sepeda. Naik sepeda bawa bronjong itu untuk les. Terus masuk perusahaan tadi kan. Nah, terus saya mendirikan les tadi. Aku bilang sama Pak Rahmat, ya kalau usaha ini ternyata belum berhasil, kita mau usaha apa lagi? Iya ya nda, semoga berhasil ya nda. Waktu itu berarti jangan bingung ya, apakah yang bisa berlanjutan, apakah benar-benar bisa menopang kehidupan. Iya betul. Nah kan begini, guru SMA saya
guru akidah itu pertemuan terakhir itu pernah bilang begini, kalau kamu suatu saat nanti menjadi orang kaya tapi lupa sama Allah, kamu tak doakan miskin. Tapi kalau menjadi orang kaya itu menjadi dekat sama Allah, itu tak doakan bisa menjadi orang kaya, kan begitu toh. Lah saya teringatnya itu, loh apakah saya itu termasuk kena doa itu? Ya Allah, apakah saya memang tidak pantas jadi orang yang memiliki harta? Karena kan untuk makan aja iya repot itu. Oh iya, dulu saya sering diceritain Pak Roman jenengan waktu jalan-jalan sama Mama Zalfa naik sepeda naik motor ya, kemana gitu bawa makanan sendiri, itu gimana Bu? Ya, bisa ceritakan Bu? Jadi kalau itu berarti sudah di kantor ya, sudah di kantor. Kerja di kantor. Ingin bebek goreng, dulu bebek goreng sehari itu beli satu bebek. Nanti satu bebek itu full atau cuma satu mil? Tepungnya itu ya Pak. Satu paha. Begitu nasinya bawa dari rumah, nasinya banyak, nanti bebeknya satu itu kita bawa ke Slamet Riyadi sana. Nanti duduk di bawah. Dulu kan ada jalannya kan enak untuk nongkrong gitu ya. Betul. Dibawa ke Slamet Riyadi, nongkrong di situ sambil makan bebek goreng itu. Dari rumah ya. Beli 3 nggak kuat ya. Belinya 1 untuk 3 begitu. Apakah aku termasuk orang yang tidak bisa memiliki? Apakah aku termasuk orang yang jika memiliki akan lupa? Gitu. Nah, aku doanya begini. Ya Allah, kalau memang aku menjadi berkecukupan lupa, itu aku ikhlas dengan kehidupan seperti ini. Tapi aku tidak tega melihat suamiku yang tiap hari kan subuh sampai malam. Aku tidak tega melihat suamiku. Tolong takdirku dirubah. Kalau menjadi orang berada, aku menjadi ingat. Aku sudah pokoknya aku waktu itu apakah memang takdirku untuk menjadi orang yang tidak berkecukupan. Nah, aku tidak tahu kalau ini takdir terus kepiye lagi. Ya udahlah, aku mau minta sama Allah, tolong takdirku yang dirubah. Dan takdirku dirubah ketika menjadi orang berada itu menjadi ingat sama Allah begitu. Aku tidak tahu apakah ini ada ilmunya atau tidak. Makanya aku minta takdirnya dirubah. Karena aku ketika itu sudah merasa ya udah takdirku ini makan aja. Iya susah ya. Susah begitu. Jalan kacang. Ya. Gitu. Nah, sampai tiap Lebaran itu biasanya kan pulang. Pulang ke Blitar. Pulang ke Blitar. Tapi kan tidak selalu punya uang. Nah, ibu itu nelpon, nggak pulang tahun ini, nggak pulang gitu. Nah, ternyata ibu bilangnya, kamu pulang, yang penting bisa sampai Blitar. Ketika pulang juga ibu pasti juga menggawa apa ini gitu ya. Iya. Ngoleh-ngoleh apa? Untuk naik busnya aja. Nah, untuk naik busnya aja. Yang penting pulang ke Blitar. Terus nanti masalah pulau kembalinya ke Solo tak sangoni. Ibu saya sudah scroll saya gitu, nggak mau pulang gara-gara gege ameh pulang susah. Iya. Saya nggak tahu ada ilmunya siapa. Yang penting aku minta takdirku dirubah. Aku kalau menjadi orang berada menjadi orang yang semakin taat sama Allah. Karena aku tidak tega melihat Pak Rohmat itu yang setiap hari menjunjungi mil kuat. Jadi memang benar Bu ya, ketika suami itu bekerja itu atas doa istri Bu ya. Saya jadikan istri saya di rumah soalnya. Semoga saya mendoakan yang baik-baik. Balik dari berbagai perjalanan tadi, pasti ada rencana lagi untuk akhir selanjutnya Bu ya. Iya. Bagaimana untuk rencana akhir berikutnya, seperti apa Ibu? Kalau bicara rencana aku itu juga bingung. Rencana yang penting jalan, tiba-tiba ada ide, ada mimpi-mimpi yang lain tadi. Iya betul.
kalau suruh memplanning begitu kok ya tidak bisa ya. Ya sebenarnya apa namanya sudah mengalir begitu. Dan jelas targetnya kan 7.000 menit ini Bu ya. Setelah besok sampai mencapai 7.000 nanti akan itu. Nah, awalnya AHI itu tidak punya visi dan misi. Kenapa punya visi dan misi? Karena begini, Pak Rahmat itu kan orang yang setiap hari beride. Saya itu setiap hari mendengarkan ide-ide itu. Nah, saya itu bilang begini, ya, sampean itu kuliah S2, setelah itu jadi dosen. Lah ngopo? Supaya ada yang mendengarkan ide-ide sampean gitu toh. Supaya ada yang mendengarkan ide-ide sampean. Lah, ide sampean itu yang mendengarkan saya itu akan mental di ngobrol. Nah, tapi kalau ada yang mendengarkan, siapa tahu ada yang menjalankan kan begitu. Nah, akhirnya lama-lama Pak Rahmat itu terayu untuk kuliah S2 lagi di IAIN ya. Ya di IAIN. Nah ketika itu kuliahnya kan S2 manajemen pendidikan. Nah ada pelajaran yang itu membahas visi misi itu. Waduh, akhirnya dia nggarap tugas visi misi itu. Apa sing visi misi ya, akhirnya muncullah visi misi di AHI itu. Pak, lek begini gimana? Nah itu jadi berawal dari tugas kuliah itu. Iya. Berarti visi misi 7.000 juga berawal dari tugas kuliah. Itu. Sebelumnya tidak ada visi misi. Aku visinya apa nggak tahu pokoknya. Ini rencana apa namanya? Ketika masih awal dulu masih sekitar 500 atau 1.000 ya. Pak Rahmat itu didatangi temannya yang dosen. Ditanya visinya AHI. Terus akhirnya ini visi misinya AHI. Terus yang tugas kuliah itu waktu itu. Kuliah itu ketika itu ya tugas kuliah itu AHI ketika itu belum dicetak kemana-mana tapi dalam otak sudah ada seperti itu. Ini mungkin mustahil enggak? Ternyata dia bilangnya enggak mustahil. Nah, ketika itu masih sekitar 200 atau berapa begitu untuk mencapai 7.000 masih sangat jauh sekali kan. Enggak mustahil. Kenapa? Karena ini sudah berjalan. Karena ini sudah berjalan. Berarti ada peningkatan terus ya, peningkatan terus. Iya, akhirnya itu menambah semangat kan, semangat. Ini ternyata katanya temennya itu enggak mustahil. Ini sudah berjalan. Kalau sudah berjalan ini nanti suatu saat bisa jalannya itu kebut itu bisa begitu. Akhirnya itulah yang menjadi target AHI itu gitu. Awalnya itu apa sih misi kok kita era jelas gitu. Ternyata ya, terus setelah kuliah itu menjadi visi misi itu tak apa-apa itu tak jadi tahu. Alhamdulillah hikmah berkuliah ya. Kalau rencana ke depannya berarti juga belum tahu karena kan kita itu dari atau mungkin nanti Ibu kuliah S2 dulu siapa tahu dapat tugas apa gitu. Kalau kuliah S2 itu yang paling saya takutkan bahasa Inggris. Waduh, ikut kelas dulu Bu. Tadi harus nentang binti dulu. Binti dulu. Saya paling takutkan saya bahasa Inggris. Bahasa Inggris saya sangat lemah gitu. Padahal di S2 banyak literasi yang pakai bahasa Inggris. Dah kita ngurusi iya di rumah keluarga di rumah ya. Ya mungkin itu aja Bu Alif ya. Saya mewakili seluruh mitra yang ada di rumah mengucapkan terima kasih pada Bu Alif. Dengan adanya Bu Alif, dengan adanya kemauan Bu Alif waktu itu, akhirnya sampai saat ini ada ribuan teman-teman baik itu ibu rumah tangga, guru maupun semuanya bisa terbantu perekonomiannya di rumah. Dan pesan saya buat ibu-ibu di rumah, doakan suami yang baik-baik biar seperti Bu Alif tadi, Bu Alif. Iya. Meskipun itu tidak mungkin, aku minta takdirnya dirubah. Takdirnya dirubah. Habis ini saya mau biasa sama istri saya, Bu. Oke. Itu aja mungkin dari saya dan bersama Bu Alif. Sekali lagi semoga obrolan kali ini bisa membawa motivasi, bisa membawa kebaikan buat semuanya. Amin.
Dan akhir kata, tetap semangat buat teman-teman yang ada di rumah. Salam hebat buat teman-teman di rumah. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.